I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sapila Ranima. Maunya sih ngupload siang ya, tapi kok banyak bocil gitu kan, ngeganggu pas gue rekaman. Aneh, gue kadang sama bocil, pengen gue tabok, pengen gue bunuh rasanya itu. Gimana gitu kan? Udah mau gue hilang seminggu. Ini pas mau rekaman malah diganggu bocil. Andaikan ada kalian yang bisa ngebantu ngehajar para bocil. Ya sudahlah, karena di video kali ini kita akan membaca High School DxD lagi, tepatnya pertarungan tim Issei versus tim Barakiel. Let's begin. Di sini, tim Issei sedang berdiskusi masalah lawan yang akan mereka hadapi sambil menyantap kue coklat. Dan di sana juga ada maskot kecil kita yang sudah kembali ke ukuran semula bersama belahan dirinya, yaitu Lilith. Setelah berbincang-bincang sambil nyemil, tiba-tiba muncul pesan ke tablet Ravel. Itu adalah lawan mereka selanjutnya, yaitu tim Lightning atau petir. Tentu kita sudah tahu dari namanya saja mereka akan melawan ahli petir, yaitu Ayah Akeno, sang malaikat terjatuh level tinggi, yaitu Barakiel. Semua orang terkejut dan baru saja pesan muncul, Barakiel datang untuk bertamu, dan Barakiel disambut oleh Akeno. Di sini Issei dan Barakiel saling memandang, dan Barakiel menyapa Issei. Di sini Barakiel mengatakan, mari kita mengeluarkan semua yang kita miliki dengan sangat serius. Dengan kata lain, dia akan sangat serius melawan calon menantunya itu. Tapi di sisi lain, Akeno bingung mau ngedukung siapa gitu kan, pikir dia. Di sini Barakiel dengan malu-malu bertanya pada Akeno, siapa gitu yang akan dia dukung? Lalu dengan senyum nakal, Akeno mengatakan akan mendukung Issei. Hal itu membuat Barakiel tercengang, kaget dia. Di sini, Barakiel cemburu pada Issei dan mengatakan tidak akan kalah dari Issei. Tapi meskipun demikian, Akeno tetap merasa bimbang. Ya karena dia itu ingin Issei ataupun Barakiel menang. Namun karena mereka bertanding sekarang, ya mau tidak mau ada yang harus gugur gitu di antara mereka berdua. Lalu Issei pamit pada Akeno karena ingin menjenguk Rias. Dan di sini Issei seperti memendam rasa pada Akeno. Entah perasaan apa gitu. Ya, tapi Mimin sih tahu yang Issei rasakan. Nih kalian baca aja sendiri nih kata-kata si Issei. Udah? Tahu apa yang Issei maksud? Ya, kalau kalian nonton dari awal atau dari season 1 sih, kalian tahulah Issei pengen ngomong apa gitu dan perasaan apa yang dipendam sama Issei ke Akeno. Oke, lanjut. Beberapa hari pun berlalu. Dan kini pertandingan akan segera dimulai. Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, arena terletak di dunia bawah dan nama stadion pertandingannya adalah Azazel Stadium demi menghormati jasa Azazel sebagai ketua Grigori. Dan di sini terungkap fakta bahwa tim Barakiel tidak terkalahkan. Bahkan sampai sekarang mereka itu selalu menang dengan mudah. Ya karena tim Barakiel ini isinya para malaikat jatuh level tinggi, termasuk kingnya sendiri yaitu Barakiel. Dan pertandingan kali ini berbeda dengan dua rating game sebelumnya, melainkan sistemnya adalah objek break. Jadi di lapangan akan ada beberapa objek yang tentunya harus dihancurkan oleh kedua tim. Tapi objeknya itu tersembunyi sih, harus mereka cari dulu. Tim yang menghancurkan 7 objek terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Kayak MOBA berarti sih anjir. Jadi ada turret, dan turretnya itu harus dihancurin. Ini sih sesuai harapan saya di awal dong, ya mantap sih. Lalu peraturan demi peraturan disebutkan, yang seperti catur kebanyakan gitu. Dimana kalau bisa mengalahkan king atau skakmat, bisa langsung menang. Lalu menghancurkan 7 objek juga menang sih. Ya hanya saja objeknya ini belum disebutkan gitu. Bagaimana dan akan seperti apa. Dan dimana aja lokasinya nggak bakal tahu sih. Ya karena lapangannya ini sangatlah luas. Entahlah seberapa luas lapangan ini. Tapi kata Issei, kalau terbang butuh waktu 30 menit untuk sampai dari ujung ke ujung. Ya intinya ini sangatlah luas kalau dipakai untuk bertarung. Lalu setelah penjelasan panjang lebar dari pembawa acara, kini kedua tim diteleportasi ke dalam area pertandingan. Yang ternyata adalah alam liar berupa pegunungan, danau, dan pepohonan. Ya pantas luas, saya kira dalam stadion bertarungnya. Dan di sini Issei mendapatkan kursi, meja, dan peta. Dan markas mereka ini terletak di pinggiran tebing yang sangatlah curam. Ya mereka nggak perlu takut jatuh sih, kan mereka bisa terbang. Lalu objek yang dimaksud muncul secara terproyeksi.
Objek yang harus dihancurkan adalah patung wanita bersayap setengah iblis dan setengah malaikat jatuh. Lalu proyeksi menghilang dan kini lonceng berbunyi, pertanda pertandingan dimulai dan Rafael mulai menjelaskan strategi pertempuran. Singkat cerita, Isai bersama Bova menjelajahi wilayah barat. Ya, mereka mencari objek yang harus dihancurkan. Lalu saat Isai celanga-celongo menengok kiri kanan, tiba-tiba notifikasi terdengar. Tim Lightning menghancurkan satu objek dan mendapatkan 1 poin. Di sisi lain, ternyata Xenovia menemukan sebuah objek dan ukurannya itu sepanjang penggaris yang harganya 2000-an gitu, yaitu 30 cm. Lalu Isai menyuruh membawanya terlebih dahulu dan dihancurkan nanti. Lalu tak lama tim Isai menghancurkan satu objek. Sedetik kemudian tim Barakiel menghancurkan satu objek juga. Di sini Isai sadar kalau tim Barakiel sedang memprovokasinya karena sudah mendapat beberapa objek dan dia ingin memancing emosi Isai. Lalu di tempat lain Irina sedang diserang oleh lawan. Di sisi lainnya lagi Bina juga diserang oleh lawan. Dan di tempat Isai juga Barakiel menyerang. Wow, Isai terkejut gitu. Permainan hunting berubah menjadi permainan perang seketika. Di sini semua orang yang menonton termasuk Ayah Ria sangatlah bersemangat. Ya karena baru saja 2 jam pertandingan dimulai. Kedua king dari kedua tim sudah akan saling berhadapan. Dan tentu saja ini akan menjadi sangat menarik. Oh ya, sekedar info ya, pertandingan ini akan berlangsung selama 12 jam. Jadi ini karena baru 2 jam ya kehitungnya cepat banget gitu kan. Setengah pertandingan aja enggak. Lalu tidak banyak omong, Barakiel langsung menyerang Isai dengan tembakan bola petir secara bertubi-tubi. Setiap bola petir menyambar daerah sekitar ya karena tidak kena ke Isai gitu. Dan membuat semua hampir berwarna biru keputihan. Serangan petir di mana-mana. Ya kalau danau ada ikannya udah pasti pada ngambang lah ikannya itu. Untung danaunya kosong. Isai yang sudah dalam mode balance break mencoba memukul Barakiel. Tapi percuma, ngelak dikit aja pukulan Isai berhasil dihindari oleh Barakiel. Dan dengan mudahnya, Barakiel membalas pukulan Isai, membuat Isai sedikit terdorong. Mereka terus melakukan itu. Isai memukul dan Barakiel menghindar sambil membalas pukulan Isai. Tapi, di sisi lain, Isai merasa pukulan Barakiel ini biasa saja. Ya, Barakiel belum 100% serius gitu. Begitupun Isai, karena masih dalam mode balance break biasa. Di sini Barakiel bertanya pada Isai, apa saja yang sudah dilakukan dengan Akeno. Dan Isai mengingat momen setiap hari tidur bareng Akeno yang telanjang, pegangan tangan pas kencan, dan ciuman berkali-kali. Lalu Barakiel mengamuk dan mengeluarkan aura petir yang luar biasa sambil mengatakan, Isai, kau harus berani bertanggung jawab karena sudah menyentuh putriku. Lalu Barakiel membuat tombak petir di tangannya. Isai tidak mau kalah, dia mengeluarkan kekuatan Triana. Saat Barakiel menghantam tombak petirnya, Isai menahan dengan Triana benteng dan membuat shockwave beraura listrik ke mana-mana. Lalu mereka mengambil step mundur dan sama-sama menembakkan aura yang sangat kuat. Di sini Isai berubah ke mode Triana Bishop dan menembakkan bola energi demi melawan kekuatan bola listrik Barakiel. Dan efeknya, serangan Isai jauh lebih kuat dari Barakiel hingga Barakiel terdorong mundur dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Lalu Barakiel menembakkan aura ke langit dan dia mundur. Isai berusaha mengejar, tapi tiba-tiba 3 buah objek dihancurkan oleh tim Lightning di sekeliling Isai, membuat area yang bisa Isai pijak semakin menipis. Dengan kata lain, Isai tidak bisa mengejar Barakiel. Di sini, Isai terjebak dalam sudut kecil dan tidak bisa berpindah. Tapi di sisi lain, tim Isai membantai tim Lightning. 1 Knight, 1 Bishop, dan 3 pion Lightning telah kalah. Lalu Isai menggunakan trik khusus catur untuk menukar tempat benteng dan King. Dia bertukar tempat dengan Rosewise. Tapi tidak disangka ternyata itu adalah rencana Barakiel. Sehingga kini Rosewise telah terjebak dan dia akan diserang oleh Queen musuh. Di sini Arma Rose sebagai Queen dari tim Barakiel tertawa ya karena berhasil menjebak Rosewise. Ya kalau kalian tahu gitu kan. Berapa sih anjir nilai Queen? 8 anjir. Terus benteng cuman 5. Ya iyalah, dia senang karena lawannya gak sebanding gitu. Dimulailah pertarungan Rosewise dengan Arma Rose. Dan sekali ayunan kapak dari Arma Rose sukses membelah daratan beserta pepohonan di sekitarnya. Rosewise membuat sihir pelindung, tapi dengan mudahnya pecah oleh serangan Arma Rose.
Armaros ini sangatlah kuat, ya iyalah Queen. Lalu Rosewise terbang dan menembakkan puluhan sihir. Tapi di sisi lain, kemampuan Armaros dapat memblokir sihir, hingga membuat Rosewise kewalahan. Lalu Armaros melesat lagi ke arah Rosewise dan menebaskan kapaknya. Dengan sigap, Rosewise menahan memakai sihir pertahanan. Tak lama datang Bina, sang Queen tim Issei. Nah, inilah baru adil, Queen versus Queen. Di sini Armaros sangatlah senang melihat Bina. Entah dia bersemangat atau apa gitu. Lalu dia menebaskan kapaknya pada Bina, dan dengan mudah Bina menghindari serangan Armaros tersebut. Lalu Bina membalas dengan membombardir Armaros dengan serangan sihir berbentuk naga secara terus-menerus ke arah Armaros. Wow, pertarungan antara Queen ini memanglah barbar. Di sisi lain, Xenovia dan Rafael juga sedang melawan 3 pion musuh. Ya, tim Lightning ini punya 8 pion ya. Jadi masih ada 5 pion yang tersisa. Tapi kalau kalian hitung ya, ini kan kalau Xenovia itu Knight. Terus Rafael itu Bishop, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini ngelawan 3 pion, 6 lawan 3. Ya tetap aja lah menang itu Xenovia sama Rafael. Di sini Irina juga datang dan membisikkan pada Xenovia kalau ada objek di sekitar sini. Ya karena banyak sekali musuh di sini loh. Lalu salah satu pion yang memakai busur panah menyerang Irina dan Xenovia yang sedang berbincang. Namun dengan mudahnya Xenovia dan Irina menebas pion tersebut. Dan seketika pengumuman tentang satu pion tim Lightning telah dikalahkan terdengar oleh semuanya. Tapi di sisi lain Barakiel muncul dan dengan segera menghantam Irina dan Xenovia memakai awan petir. Irina langsung lemas dan meminta maaf pada Issei karena dirinya akan kalah. Dan mendengar hal itu, Issei menjadi emosi. Seketika dia mengeluarkan kekuatan Infinity. Dragon Infinity Drive telah diaktifkan. Lalu Issei mengeluarkan 4 meriam dan di sana terlihat lambang Infinity yang dinamakan juga Infinity Blaster. Dan seketika setelah Infinity Blaster dilepaskan, yang tersisa di area ini adalah pasir tandus. Yap, semuanya hilang, mengering dan lenyap akibat serangan membabi buta dari Issei tersebut. Dan di saat yang bersamaan, 4 buah objek berhasil dihancurkan. Plus bonusnya, 1 benteng dan 1 bishop berhasil dikalahkan. Buset, jadi serangan yang tadi itu menghancurkan setengah area pertandingan, juga menghancurkan objek, sekaligus mengalahkan tim musuh. Idenya menarik sekali sih. Dan ya, semua ide itu adalah dari manajer Issei, yaitu Rafael Phoenix. Dan terungkap fakta bahwa semua strategi tim Issei dari awal itu adalah milik Rafael. Bahkan Bina yang membantu Rosewise juga karena perintah dari Rafael. Nice Rafael. Lalu Issei bertanya pada Rafael posisi Barakiel karena dia ingin mengakhiri pertandingan. Di sisi lain muncul pion ingin melawan Issei. Buset, nggak ngotak itu pion mau lawan Issei. Dan tidak banyak omong, Bova langsung menghajar pion itu sampai musnah. Kalah lebih tepatnya. Dan tak lama dia datang pada Irina dan Xenovia. Meski mereka sangat lemas, tapi mereka belum tereliminasi. Tibalah pertarungan Issei melawan Barakiel. Sebelum baku hantam, Issei menyerang Barakiel dengan serangan kata-kata terlebih dahulu. Ya, dimana dia itu tiap tidur bareng Akeno. Lalu sarapan dia dimasakin oleh Akeno. Dan saat sekolah pun dia selalu berangkat bareng dengan Akeno. Hal itu membuat Barakiel menerima damage yang luar biasa. Dan di sini, Barakiel mengamuk sambil menyerang Issei secara bertubi-tubi. Barakiel sangatlah serius sekarang. Bahkan Issei tidak berkutik. Setiap serangannya tidak dapat dia hindari. Serangan Barakiel ratusan kali lebih kuat dari awal saat mereka bertemu tadi. Dan di sini, Barakiel menangis. Ya karena Issei itu lebih memilih Rias daripada Akeno. Bahkan dirinya saja sudah menjadi pacar Rias. Lalu bagaimana nasib Akeno? Dan Issei menjawab kalau dirinya adalah harem king. Dan dirinya mencintai Akeno. Dan perasaan yang Issei pendam pada Akeno pada menit awal adalah perasaan cinta dan kagum. Issei ingat saat dirinya rapuh, bodoh, dan tidak mampu belajar, Akeno ada untuknya dan membantunya. Akeno adalah senpai yang baik. Bahkan sebelum Rias bisa sangat terbuka untuk Issei, Akeno sudah menjadi senior yang sangat dia kagumi. Oleh sebab itu, rasa cintanya pada Akeno sama besarnya dengan cintanya pada Rias. Dan sebagai harem king, Issei akan membagi cintanya dengan adil. Lalu Issei memboost dirinya 45 kali dan memukul Barakiel dengan solid impact booster. Dan setelah Barakiel terpental di udara, Issei memboost dirinya 45 kali lagi. Dan Crimson Blaster dikeluarkan, membuat Barakiel tereliminasi. Tim Issei pun menang dan tamat.
Dengan ini, saya mendapatkan restu dari Barak Ciel. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.